Nah, oke, selanjutnya di nomor 3, seorang radiografer melakukan kerja di medan radiasi sinar X dengan laju dosis ekuivalennya itu 180 mikrosievert per jam pada suatu titik yang berjarak 1 meter dari tabung sinar X. Untuk menyelesaikan pekerjaannya membutuhkan waktu 20 menit dan selama bekerja tidak boleh menerima dosis lebih dari 15 mikrosievert. Nah, pada jarak berapakah radiografer harus mengatur posisinya terhadap sumber radiasi pengion? Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, gambarannya gini. Misalkan radiografer nih, dari jarak 1 meter dari sumber radiasi, dia itu menerima dosis ekuivalennya itu 180 mikrosievert per jam. Nah, di pertanyaan ini, kita tuh diminta dalam waktu 20 menit, si radiografer ini nggak boleh menerima dosis 15, tidak boleh menerima dosis lebih dari 15 mikrosievert. Nah, pertanyaannya berapa nih kira-kira jaraknya yang harus kita atur ulang? Oke, sebelumnya biar nggak bingung kita tulis dulu yuk. Diketahui dosis ekuivalen tuh lambangnya kayak gini. 180 mikrosievert per jam. Nah, ini pada jaraknya, jarak yang pertamanya itu 1 meter. Terus, waktu yang diharapkannya itu kan 20 menit. Diubah ke jam, 20 per 60 atau sama dengan sepertiga jam. Terus, dosisnya itu yang nggak boleh dilewatin itu lebih dari 15 mikrosievert. Nah, pertanyaannya jarak. Jarak yang kedua kan berarti. Nah, kalau kayak gini, kalian gak usah pusing. Karena kalau misalkan udah diketahui nih, ada dosis, ada jarak. Terus habis itu, pokoknya ada jarak satu, ada jarak kedua gitu. Kalian gak usah pusing, langsung aja pakai perbandingan kayak di nomor 2 sebelumnya. Di situ juga kan kita pakai perbandingan kan ya. Nah, sama di sini juga kita pakai perbandingan. Kalau yang sebelumnya itu bentukannya kan kayak gini ya, D kali R1 kuadrat sama dengan D2 dikali R2 kuadrat. Nah, karena di sini kita kan makanya dosis ekuivalen ya, di sini yang diketahuinya. R1 sama dosis ekuivalen. Makanya di sini kita ubah bentukannya. Jadi dosis ekuivalen pertama dikali sama jarak pertama kuadrat sama dengan dosis ekuivalen yang kedua dikali jarak kedua kuadrat. Gitu. Di sini yang ditanyanya kan jarak kedua. Tapi yang belum diketahuinya itu dosis ekuivalen yang kedua kan. Makanya sebelumnya kita cari dulu nilai dosis ekuivalen yang kedua. Caranya, dosis ekuivalen itu tuh rumusnya sama dengan dosis dibagi per waktu. Nah, dosisnya itu kan yang nggak boleh dilebihin, tidak boleh melebihi dari 15 mikrosievert kan. Ya udah, masukin aja 15 mikrosievert dibagi sama waktunya. Waktunya kan per jam, karena di sini juga makanya per jam kan. Sepertiga jam. Ya udah, ini kalau misalkan ada pembagian tapi ada perperan kayak gini di penyebutnya, tinggal dibalik aja. 15 kali 3 per 1 atau sama dengan 45 mikrosievert per jam. Nah, udah ketemu nih dosis ekuivalen yang keduanya. Kita tinggal masukin ke persamaan selanjutnya. Dosis ekuivalen satunya berapa? 180 dikali sama jaraknya itu kan 1 kuadrat sama dengan dosis ekuivalen yang keduanya 45 dikali sama jarak yang keduanya kan, kuadrat. Nih, 1 kuadrat itu kan sama aja 1, berarti 180 sama dengan 45 R2 kuadrat. Nah, biar buat dapetin nilai si ininya, si ini kan harus dipindah ke sini kan, pindah ruas. Jadi sama aja 180 dibagi 45 sama dengan R2 kuadrat. Oke, kita pindah ke sini.
180 dibagi 45 itu kan dapat 4 ya. 4 sama dengan R2 kuadrat. Nah, gimana nih biar ngedapetin R2-nya aja tanpa kuadrat? Ya udah, kalau kuadrat dibalik ke sini, pindah posisi, itu sama dengan akar. Tuh. Akar 4 berapa? 2. Jadi, jarak kedua sama dengan 2 meter. Selesai.